Ada teman saya juga, teman saya itu ya teman-teman kuliah lah dulu. Jadi dulunya dia aktivis. Sangat getol mengkritisi kinerja pemerintah, sangat getol mengkritisi segala macam, tuh jadinya salah gitu. Banyak yang salah, banyak dikritisi. Ketika dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang anggota DPR, nilai daya kritisnya itu hilang. Kemampuan dia untuk mengkritisi akan hilang karena dia sudah memiliki harta dan jabatan. Itu menurut saya pandangan orang di luar politik ya, kan? Itulah tidak enaknya jadi DPR. Karena dia tunduk pada partai mungkin. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali. Dan hari ini Pasiar Oto ditemani oleh kakak. Ini dipanggil kakak saya. Ya, kakak boleh. Abang boleh, jangan panggil nona sah. Ada kakak Yadin Puareke. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak kakak sudah mau diajak Pasiar Oto, kakak. Saya juga terima kasih kakak Jo sudah mau menemani saya putar-putar. Kenapa Pasiar gratis, apalagi dengan mobil yang bagus kan, lumayan. Terasa ada sopir pribadi saya. Memangnya ini tidak ada, selama ini tidak ada. Saya di Kupang tidak punya supir pribadi. Jadi saya nyetir sendiri. Di Ende juga ada, tetapi ya sopir untuk bantu-bantu di rumah sih sebenarnya. Kalau di Kupang lebih banyak sendiri. Nyetir sendiri kemana-mana sendiri. Oke, bahaya nih kalau ada jalan-jalan sendiri. Sebenarnya itu kamuflase juga supaya orang tidak tahu saya seperti pejabat, tidak biar saya seperti orang biasa begitu maksudnya. Siap kakak. Oke, buat Bapak Mama, saudara semua yang mungkin belum tahu, memang banyak yang tahu kakak Yadin ini siapa, tapi mungkin di beberapa daerah yang lain mungkin belum tahu kakak Yadin ini. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi NTT dari Ende ya, Kabupaten Dapil 5 Kabupaten Ende, Nagikeo, Sika, Ngada. 4 kabupaten. Lumayan besar juga. Lumayan. Dapil paling banyak kursinya di DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oh ya? Dari seluruh dapil yang ada di NTT ada 11 kursi. Dari 4 kabupaten. 4 kabupaten itu. Siap. Dan kebetulan sekarang dari Kabupaten Ende yang lolos cuma saya saja. Kemarin ada 2, tapi yang satunya sudah lebih dulu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, jadi sekarang tinggal saya sendiri yang mewakili Kabupaten Ende di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wah, luar biasa sekali. Satu-satunya orang Ende yang ada di benar provinsi adalah kakak Yadin. Nama lengkapnya nama saya Muhammad Sipriadin Porake, biasa orang panggil MSPR bisa, panggil kakak Yadin bisa, panggil apa saja bisa. Yang penting nyaman-nyaman saya. Yang penting ada dalam nama, maksudnya jangan di luar nama. MSPR berarti itu juga kakak nama channel YouTube. Iya, MSPR. Jadi kalau Millennial Spirit biasanya saya lebih banyak orang panggil saya MSPR gitu kan. Jadi kepanjangan singkatan dari nama panjang. Biasa kami orang ND itu kan biasanya ada marga biasanya. Jadi kan yang berkaitan dengan marga yang ya lumayan lah, karena tidak boleh kita hilangkan budaya kami di ND seperti itu. Siap. Oke, kakak. Sampai mana tadi? Sampai di orang ND kayaknya. Orang ND betul. Satu-satunya perwakilan orang ND. Atau memang pembagiannya itu jatah masing-masing kabupaten itu
Ende dapat satu atau gimana? Tidak, sebenarnya bebas. Empat kabupaten Empat kabupaten itu berampas sudah istilahnya. kita ya istilahnya kalau kita bahasa kerennya anak muda itu bertarung bebas gitu ya. Jadi semua caleg yang maju dari setiap parpol yang ada gitu. Iya. Jadi mengusung 11 nama dari 11 nama di setiap parpol. Jadi kita dipersilakan untuk bertarung bebas di 4 kabupaten di dapil 5 kabupaten NTT. Tapi pastinya yang diambil cuma 11 orang. Jadi kita bisa akumulasi dari kemarin total ada berapa partai dikali 11 ya. Sebegitulah banyaknya caleg yang ikut kompetisi di 2019 kemarin. Dan itu katanya kontestasi politik pertamanya Kakak Yadin kan? Ya, ini sudah pernah sebelumnya. Saya sebenarnya ini kalau saya menceritakan lagi karena banyak tapi jadi saya takut teman-teman yang nonton pesiar auto juga bosan kalau saya sering ngomong ini ya. Minta maaf kakak bosan saya pinjam nama juga. Tapi karena kebetulan memang saya awalnya memang bukan seorang politisi dan tidak berpikir menjadi seorang politisi, atau waktu kuliah juga saya ikut kegiatan aktivis atau organisasi tidak. Saya murni mahasiswa biasa dan juga lulus. Terus kemudian setelah lulus saya coba lamar pekerjaan di perusahaan atau kantor-kantor gitu. Belum ada kepikiran saya untuk terjun sebagai seorang politisi waktu itu. Nah, di 2019 itu semuanya berubah ketika ya saya kan maju dari Partai Gerindra. Waktu itu di 2019 memang Gerindra ini kan kontestasi yang paling berat menurut saya dari Partai Gerindra sendiri waktu itu ya, kalau saya bisa cerita lagi hangat karena Pak Prabowo dalam hal ini calon presiden dari Gerindra itu berhadapan langsung dengan incumbent Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia sekarang. Jadi apalagi kita di NTT kayaknya susah sekali orang mau maju dari Gerindra karena ini sudah sudahlah, ini sudah masif sekali. Bahkan ada isu ya dalam tanda kutip gubernur kita sendiri sampai bilang jangan pilih Gerindra sama dan ini viral juga. Jadi agak bagaimana ya, agak berat orang untuk masuk ikut bertarung dari Partai Gerindra waktu itu. Jadi kebetulan ya kalau saya bisa, ini tidak di skip ya, tidak skip ya. Jadi karena mertua saya juga seorang ketua DPC, jadi kita sudah darah Gerindra ya, ketua DPC Partai Gerindra. Jadi saya diberikan mandat sebenarnya, diberikan mandat untuk maju karena memang waktu itu calegnya sedikit di NTT ya, di NTT sedikit yang mau maju dari Gerindra. Saya diberi pilihan mau maju dari kabupaten atau mau maju ke provinsi. Saya berpikir sampai berapa lama, sudah saya maju provinsi saja. Tapi sebenarnya keputusan saya ambil provinsi itu karena melihat bahwa susah kalau kita bersaing di kabupaten waktu itu. Menurut saya dalam pandangan saya waktu di Kabupaten Ende ya, Kakak Jo ya. Karena terlalu nyaman atau seperti apa ya, senior-senior yang ada di kabupaten, politisi-politisi yang ada di kabupaten masih terlalu nyaman untuk Kabupaten Ende saja ya. Untuk Kabupaten Ende saya masih tetap bertarung di Kabupaten Ende, tidak bergerak ke provinsi. Jadi saya melihat bahwa ini kalau saya bertarung dengan mereka kayak agak susah gitu kan. Agak susah, tapi walaupun itu pikiran saya saja sih, saya. Tapi sebenarnya kalau kita mau fight, kalau memang kalau jalan Tuhan memberikan kita restu untuk jadi anggota DPR. Tapi waktu itu hati saya berat, ya sudah provinsi saja lah. Nah, saya mengambil keputusan untuk ikut terjun ke provinsi dan ini memang ya kecelakaan yang menyenangkan. Kalau saya sering beritahu ke teman-teman dia, kecelakaan menyenangkan ketika saya maju 2019 tidak punya basic politik dan belum pernah mengikuti latihan kader, dan baru kemarin saya pulang latihan kader Gerindra. Saya akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD provinsi mewakili Partai Gerindra dari dapil 5. Gitu. Beta tertarik dan kakak bercerita tadi. Banyak kita punya pejabat anggota dewan yang dulunya waktu kuliah itu banyak yang aktif berorganisasi dan lain-lain segala macam. Dan ternyata kakak tidak. Saya murni tidak berorganisasi. Kenapa kakak tidak kepingin berorganisasi waktu itu? Waktu kuliah itu karena dulu saya ambilnya teknik ya. Saya kan kuliah di mana? Di Institut Teknologi Nasional di Malang. Saya ambil jurusan teknik elektro. Aremania lah. Ngambil jurusan teknik elektro, ikut basic SMA. Kan SMA saya kan ambil STM. STM jurusan teknik elektro, jadi saya melanjutkan untuk elektro. Jadi memang pikiran saya waktu itu kuliah cepat pulang, dan waktu itu kuliah ya siapa tahu dapat istri orang Jawa, begitu kan, dapat pacar orang Jawa. Orang Timur kan begitu ya berpikirnya waktu itu. Ya kita berteman dengan orang Jawa begitu kan. Nah, ini kan cerita anak muda dulu kan seperti itu. Kan kita tidak pernah berpikir di posisi kita yang sekarang Kakak Jo. Jadi saya waktu itu tidak pernah berpikir untuk terjun sebagai seorang aktivis, masuk seperti mungkin kalau kita masuk HMI atau masuk ke MKRI atau masuk ke MNI, tidak ada kepikiran
benak saya waktu itu untuk masuk terjun ke organisasi. Dan saya benar-benar murni ikut DPR itu benar-benar tidak punya basic organisasi awalnya. Gitu. Terus kakak setelah kuliah kakak balik ke ND. Setelah saya balik ke ND, saya ikut daftar kerja di salah satu perusahaan lah gitu kan. Ya, saya tidak sebut namanya. Saya keterima, pulang kuliah waktu itu langsung keterima kerja. Terus saya kerja di situ tidak lama, tidak dalam artian begini bahwa saya kerja walaupun saya yakin bahwa itu belum seperti yang saya inginkan, posisi itu maksudnya. Karena waktu itu kita anak muda itu berpikir bahwa saya tuh pengen kerja tuh yang nyaman gitu ya, nyaman. Ini luas nih konotasinya. Nyamannya apa ini? Jadi setelah saya kerja di perusahaan itu sudah agak lama, mungkin sekitar 6 tahun apa ya, 6, 7, 8 tahun ya, 6 tahun lumayan. Karena saya waktu itu lagi mau membangun relasi. Kalau kita pengen maju ke depan, saya harus bangun relasi. Waktu itu saya sedikit cerita bahwa di perusahaan itu ada anak-anak atau adik-adik saya yang OJT lah gitu ya, dari Jawa gitu kan, yang lulusnya terbaik gitu ya. Saya bantu mereka dan berakrab dengan mereka, teman, bersahabat dengan mereka gitu. Dan akhirnya itu menjadi relasi yang kuat untuk saya, sehingga di tahun 2017 saya memutuskan mundur dari kantor itu. Dan saya buat usaha sendiri, saya buat perusahaan sendiri yang bermitra lagi dengan kantor tersebut. Gitu. Dan memang tidak ada kepikiran untuk lanjut untuk masuk ke politik waktu itu. Setelah itu saya buat usaha itu, tapi saya tidak ambil di Kabupaten ND. Saya takut itu biasanya tidak terlalu besar buat saya. Karena di sana juga mungkin skopnya kecil. Saya berpikir bahwa kalau saya ambil di provinsi mungkin jangkauannya lebih besar. Makanya waktu itu saya merantau ke Kupang. Saya kos-kosan di Kupang. Saya cari kos dan niat saya memang harus mendirikan perusahaan di Kupang gitu. Jangan mendirikan di sana, domisilinya harus dari Kupang gitu. Jadi saya waktu itu memang kesusahan dari sertifikat hak kepemilikan tanah, karena saya bukan apa-apa dan tidak ada uang waktu itu ya. Jadi saya tidak punya tanah di Kupang, tidak punya keluarga yang dekat sekali di Kupang. Jadi saya tidak punya sertifikat tanah untuk saya buat sebagai dasar pendirian akta perusahaan yang diminta oleh notaris waktu itu. Terus saya mengumpulkan beberapa teman yang mungkin sangat membantu saya, anak-anak muda juga seperti saya waktu itu. Saya bilang, kalau kalian bergabung dengan saya, kalian ikut saya, kita berusaha bagaimana supaya sama-sama sukses gitu. Terus mereka mau deh, ya mungkin waktu itu bahasanya agak lembut, seperti merayu perempuan gitu kan, meyakinkan. Kayaknya kakak ini lihai sekali dalam bahasa itu. Jadi ceritanya akhirnya saya dapatlah sertifikat itu dan urus untuk pendirian perusahaan dan ya lumayan sampai sekarang perusahaannya survive. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang survive, kantornya ada dan survive di Kupang. Saya tidak berpikir bahwa saya akan lolos di posisi ini sebagai anggota DPR provinsi, tetapi Tuhan punya cerita gitu. Tuhan punya cerita bahwa saya sudah sepertinya begini, sepertinya Tuhan ya, sepertinya kita tidak berkomunikasi, tidak, tapi saya merasa bahwa diri saya sebenarnya Tuhan mengarahkan bahwa kamu tuh harus masuk ke sini loh. Begini, kamu harus ikut ini sudah. Ini sebenarnya ini jalan ini dibuka terus sama Tuhan, pintu ini dibuka terus. Jadi kita coba menghindar tapi tidak bisa. Kita selalu seperti saya posisi itu seperti terus diarahkan untuk kamu harus masuk ke sini sudah. Masuk, mau tidak mau harus masuk. Dan saya masuk dan waktu itu Gerindra saya melawan incumbent ya. Ada incumbent yang kuat lah, lumayan sudah 3 periode waktu itu. Tapi beliau sekarang sudah almarhum, jadi sudah meninggal. Jadi saya berpikir bahwa untuk mengalahkan incumbent juga tidak mungkin. Tapi bagaimana saya juga bisa memberikan suara berapapun yang saya dapat untuk membantu paling tidak partai Gerindra sendiri bisa dapat kursi di dapil 5. Tapi dalam perjalanannya setelah akhir mau pemilu, survei yang dilakukan oleh internal teman-teman di lapangan bahwa kok saya bagus namanya, tapi saya tidak berpikir bahwa saya lolos. Tapi ya setelah pengumuman KPU saya lolos. Jadi ini kan memang sepertinya sudah diatur oleh Tuhan. Tapi memang tentunya jadi anggota DPR kan tidak bahwa tidak nol, tidak pasti kan ada kos-kos atau biaya-biaya yang harus kita keluarkan sebagai risiko dari jalan yang kita ambil gitu, Kakak Jo. Itu yang nanti saya mau bahas tuh nanti dengan kakak. Siap, boleh. Saya terbuka untuk menceritakan semua. Oke, siap. Kakak nih sudah partai Gerindra yang tadi kakak cerita. Terus nomor 8, terus kakak bisa dapat kursi dan tadi kakak bilang survei itu kakak nama sempat di atas. Strategi apa yang kakak pakai waktu itu? Saya sendiri bingung kalau mengatakan strategi, karena waktu itu saya berpikir saya jalan saja, saya tidak punya strategi apa-apa.
Saya tidak punya strategi apa-apa karena memang dari 11 anggota DPR yang maju, calon DPR yang maju dari Partai Gerindra, saya dikasih di posisi nomor 8. Posisi nomor 8 ini menurut saya posisi yang sangat sulit untuk seorang anggota DPR ataupun incumbent ataupun orang yang tahu berpolitik, bahwa di posisi tengah itu akan menjadi susah ketika kita mau mencari suara atau memudahkan kita untuk kampanye di posisi yang tengah-tengah. Jadi ini pasti orang semua politisi yang ikut caleg bisa tahu, apalagi kalau lembaran 2019 yang besar dan banyak, kena akhirnya orang susah nyarinya. Nah, ini agak susah. Jadi saya awalnya maju tidak punya strategi apa-apa. Saya cuma minta restu dari orang tua saya, baik dari orang tua kandung saya dan juga mertua saya, bahwa saya minta mereka izinkan saya memang untuk maju. Kalau memang ini jalan yang terbaik kita untuk maju, saya akan berusaha untuk maju. Dan saya tidak mau setengah-setengah. Kalau memang ini sudah menjadi panggilan, setengah-setengah dalam artian begini, jangan sampai ketika ini dipaksakan untuk maju, terus kita tidak mau berjuang begitu. Maksudnya sebagai anak muda kan, saya berpikir kalau hanya untuk taruh nama terus diam, ya buat apa gitu kita hidup. Ikut rame, hanya ikut rame saja gitu. Paling tidak apa yang saya dapatkan itu tidak memalukan harga diri saya sebagai anak dari keluarga gitu ya. Maksudnya nama keluarga itu tidak terlalu dianggap bahwa katanya ini keluarga berpengaruh gitu kan, tapi dapat suara cuma segini gitu kan. Ini kan jadi tantangan. Jadi saya minta restu, itu yang paling pertama. Dan yang kedua, saya melihat diri saya gitu. Selama saya hidup di keluarga saya, dengan lingkungan saya di Kelurahan Motopaga ya, yang saya hidup di ND, terus Kabupaten ND tentunya, saya melihat selama saya hidup sebagai seorang anak sampai saya tumbuh dewasa dan berkeluarga, apakah saya pernah berbuat salah ke orang atau tidak. Ini menjadi cerminan dasar saya. Apakah saya sombong dengan orang atau tidak. Apakah saya ini pernah berbuat salah dengan orang atau tidak begitu, atau menganggap orang tidak penting bagi saya atau tidak. Saya selalu melihat diri saya seperti itu. Dan ini juga mungkin catatan ya Bang ya, kalau teman-teman ada anak-anak muda juga ingin maju, paling tidak dari sekarang kita belajar bagaimana hidup lebih ke masyarakat, bagaimana itu penting sekali menjadi, karena yang memilih kita itu kan bukan kita dengan keluarga kita, tentunya kan masyarakat yang memilih. Jadi dari situ juga saya berpikir, terus kemudian selebihnya itu saya biarkan diri saya bekerja, saya berusaha dengan batas kemampuan saya, dan kemudian saya menyerahkan kepada Tuhan hasilnya seperti apa. Mungkin itu aja strategi saya di awal kemarin. Ya walaupun tentu ada cost lah, itu ada biaya pasti. Itu satu hal yang paling orang bilang, bisa dibilang anti lah dibahas oleh seorang politisi. Itu tentang biaya atau cost politik yang dia keluarkan untuk mengikuti kontestasi politik itu. Kalau kakek sendiri berapa banyak nih? Kalau kos politik itu wajib, kalau saya rasa. Secara pribadi saya mengatakan wajib, pasti punya. Tidak mungkin seorang politisi tidak punya kos politik. Tidak ada seorang politisi yang mengatakan bahwa saya tidak punya uang untuk maju DPR, saya tidak pakai uang. Saya rasa tidak mungkin. Kita secara sederhana, saya agak lucu kalau ada seandainya ada seorang politisi yang mengatakan mereka tidak pakai uang. Ini kan uang dalam tanda petik seperti apa yang kita butuhkan, iya kan? Jadi kalau saya kemarin pasti saya juga butuh uang. Bagaimana saya bisa menjalankan kegiatan saya untuk bertemu dengan orang, sekedar minum teh atau mungkin minum Sophia ya, atau mungkin sekedar minum moke. Apakah kita tidak butuh dana? Itu bisa ada cost di situ. Nah, ini merupakan biaya-biaya yang harus kita keluarkan sebagai seorang politisi. Apalagi di zaman seperti sekarang ini ya, yang mungkin ini saya tidak menyalahkan orang-orang berpolitik zaman dulu, tidak. Tapi masyarakat sekarang kan sudah semakin sadar, karena masyarakat merasa bahwa dengan politisi sering kita ditipu gitu, sering kita dibodohi. Mungkin bagaimana dalam artian masyarakat merasa bahwa seorang politisi itu ketika dipilih itu selalu mengecewakan kami begitu. Setelah dipilih dengan tidak apa-apa, tidak ada biaya apa-apa pun, mereka sudah mengecewakan kita terus. Jadi menjadi budaya yang terjadi di kita ya, contoh mana-mana saja. Akhirnya ini menjadi dasar pemikiran masyarakat bahwa ketika kamu maju caleg lagi, kamu harus berikan apa untuk kami supaya kami bisa pilih. Akhirnya budaya ini seperti ini akhirnya muncul dan terus muncul. Ini menjadi beban untuk seorang politisi, apalagi anak-anak muda yang ingin maju. Karena pasti kos biaya dan lain-lain itu kan besar. Contoh, saya pernah pergi kampanye di salah satu desa yang susah, itu kampung, dan naik jalan kaki setengah mati dan turun setengah mati. Itu ada posisi jalan. Waktu itu ya saya belum jadi anggota DPR. Waktu itu posisi jalan agak susah. Jadi di sana hanya ada 40 suara. Ini 40 suara yang memilih. 40 suara. 40 milih suara. Tetapi jalan yang dari bawah ke atas itu kan setengah mati dan itu belum merabat. Mereka bilang kami 40 orang akan pilih Bapak, akan pilih saudara, tetapi dengan catatan saudara harus kerja jalan gitu. Gang setapak rabat. Waduh.
dari bawah sampai atas. Ini kan saya berpikir, kalau saya berpikir analogi kan lucu gitu kan. Hanya 40 suara saya harus habiskan dana yang begitu besar. Saya tidak menyalahkan mereka juga, tetapi ini akibat daripada politisi yang sering mengecewakan gitu kan. Jadi saya di posisi ini merasa bahwa saya juga seorang politisi, saya juga harus lebih introspeksi diri, lebih tahu bahwa saya dulu waktu kampanye, Kak Bang Jo, ketika saya menjanjikan tempat itu yang saya kampanye, saya akan kembali lagi, saya bilang. Dulu saya pernah kampanye gini, saya janji ke kalian, saya tidak pernah menjanjikan hal yang lain-lain, membangun ini, membangun, tidak akan pernah saya janjikan. Saya hanya menjanjikan saya akan kembali lagi ke tempat ini. Itu aja janji saya dulu. Sederhana, janji saya itu aja. Jadi saya duduk atau tidak duduk jadi anggota DPR, saya akan kembali lagi di tempat itu yang saya kampanye itu. Saya hanya minta mereka, janji sama mereka itu aja. Tidak ada janji yang lain-lain bahwa saya nanti datang sini akan bangun sekolah, akan membantu, tidak ada. Yang saya janji ketika saya duduk ataupun saya tidak duduk jadi anggota DPR, saya harus kembali lagi ke tempat yang saya kunjungi. Dan syukur saya semuanya sudah saya penuhi, hanya ada beberapa titik yang belum, tinggal beberapa saya akan penuhi untuk saya. Masih ada sampai 2024. Siap. Tapi tidak banyak lagi sih, presentasi ke sekitar ya dari 100% sudah 90% lah sudah saya kembali lagi ke tempat itu, tinggal 10% yang mungkin saya akan selesaikan di 2022-2023. Terus apa kakak? Seperti yang tadi kakak cerita, berarti itu kos politik itu kayak menjadi satu penghalang buat anak-anak muda yang belum memiliki belum selesai dengan hidupnya untuk berpolitik, padahal mereka punya kemampuan, visi dan kemampuan yang besar untuk bangun ini daerah. Itu menurut kakak bagaimana? Betul, ini masalah yang sangat kompleks. Kalau saya pribadi mungkin karena waktu saya sudah punya usaha, jadi saya jujur, saya kemarin juga banyak uang yang keluar. Karena untuk menjadi seseorang kan tidak mudah ya. Untuk menjadi seseorang itu kan tidak mudah, bukan cuma di politik. Ini kan sebagai seorang politisi atau sebagai seorang PNS atau sebagai seorang aparat apapun, menjadi itu kan ada proses dan butuh perjuangan. Nah, bedanya di politisi adalah kita meyakinkan orang untuk memilih kita. Kita meyakinkan orang untuk memilih kita. Nah, cara meyakinkan orang untuk memilih kita ini kan banyak. Dari kelakuan, tingkah laku, kita sering bergaul, kita baik sama orang, dan juga tentunya ada kos politik di situ. Yang seperti saya bilang, dari sejarah atau dari terus menerus masyarakat dibodohi atau ditipu gitu kan, dengan politisi-politisi yang datang terus pergi. Akhirnya ini menjadi kesadaran buat masyarakat bahwa seorang politisi ini kan ketika mereka duduk dalam anggapan masyarakat, seorang politisi pasti kaya, apalagi anggota DPR, banyak uang dia. Banyak uang. Ketika dia jadi anggota DPR, ya ketika dia datang ke sini kita harus bilang kami akan pilih dan Bapak kasih kami apa. Ini kan yang terjadi, ini fakta, ini real yang terjadi di mana saja. Betul. Ketika Anda kembali ke sini, Anda harus kasih kami apa supaya kami pilih. Anda harus makin kami tahu. Jadi ini menjadi kesusahan untuk anak-anak muda yang seperti tadi Kakak Jo bilang, bahwa anak muda yang punya kemampuan, seorang aktivis dan punya visi yang bagus untuk pembangunan Nusa Tenggara Timur tentunya untuk maju. Nah, sebenarnya tapi benar Kak Jo, memang kos politik itu penting, tidak boleh tidak, harus kos biaya itu pasti ada. Tetapi saya tidak tahu seperti apa yang dianggarkan oleh orang, tapi ini memang tidak bisa kita nafikan. Kita harus punya kos politik di zaman seperti ini, kita harus punya kos politik. Seperti anak muda seperti apapun. Makanya harapan kita kan sekarang bagaimana kita harus bisa berikhtiar dulu. Usaha, mungkin sebagai saya anak muda ya, saya mau maju walaupun dengan biaya yang tidak ada, saya usaha seperti apa untuk baik dulu. Paling tidak kan ada banyak cara jadi untuk menarik hati masyarakat untuk suka dengan kita kan ada banyak cara. Yang pertama kita datang, berkunjung, baik, selalu bantu orang, senyum dengan orang, senyum aja kan sudah baik dengan orang kan. Sapa orang, itu juga modal dasar. Dan mungkin modal yang paling besar dari akumulasi semua usaha kita adalah dari kos politik tadi, biaya politik. Karena otomatis ketika kita dikasih, kan undang-undang juga mengatur ada masa kampanye, ya kan? Itu diatur oleh undang-undang, ada masa kampanye di situ. Dan kampanye ini kan tidak mungkin tidak ada biaya. Kita harus mengumpulkan orang, kita harus siapkan minum, teh, kopi, itu ada biaya. Belum lagi ada orang-orang yang membutuhkan 1-2 sentuhan. Nah, kalau seandainya kita maju tanpa biaya, kan orang berpikir, ini mau jadi DPR, saya tidak ada biaya, ini jadi DPR besok mau pasti datang sama dikasih minum. Itu lah, ini kan ini budaya yang agak agak riskan, tapi saya yakin kalau seandainya Tuhan punya cerita untuk anak-anak muda berhasil, yang penting kita usaha dulu.
biasanya kan Tuhan tuh kan selalu buka pintu untuk siapa saja yang mau berusaha, ya kan? Kita pasti punya, kita Indonesia kan masih berdasarkan Pancasila dan pasal pertama itu jelas bahwa ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita yang ada di seluruh Indonesia percaya bahwa ada Tuhan dan Tuhan itu mengatur segala-galanya. Siapa tahu teman-teman saya, adik-adik atau mungkin kakak Jo mau maju sebagai anggota DPR gitu kan, dibukakan jalan untuk sama Tuhan walaupun sedikit. Oh, nanti dikenalkan sama relasi ini punya duit. Oh, yaudah nanti saya bantu kamu untuk maju, kan bisa saja seperti itu. Ada kos politik yang muncul, atau kemudian mungkin bapaknya melihat anaknya ini punya kemampuan yang lebih, sudahlah kamu jual ini atau kamu gade ini dulu. Ini kemungkinan kan pasti ada kos-kos politik seperti itu. Kalau seandainya murni seorang politisi menjadi DPR tanpa ada biaya, bagi saya itu saya tidak masuk akal. Tapi tidak tahu, itu mungkin kalau campur tangan Tuhan atau mungkin ya calon anggota DPR itu malaikat. Soalnya begini guys, kalau semua pakai main kos politik tidak fair lah buat orang-orang politisi baru, anak-anak muda yang itu tadi yang saya bilang tadi punya visi dan yang baik lah untuk NTT ke depan. Tapi ada kemungkinan tidak bisa dirubah ini apa bisa bilang fenomena atau apa begini nih. Oke. Memang agak. Ini kayaknya panjang banget. Tidak apa-apa. Saya takut Puseroto kali ini durasinya paling panjang. Soalnya apa? 2 jam. Oke. Siap. Nah ini seorang calon anggota DPR atau politisi. Ketika dia mau jadi seorang anggota DPR atau pejabat publik dalam hal ini mau bupati kayak mau gubernur kayak mau, bagi saya ini pemikiran saya bahwa awal saya maju itu bahwa menjadi seorang pejabat publik bukan untuk kita mencari harta di sini. Ini dulu poinnya. Bukan untuk kita mencari buat saya pribadi. Buat saya pribadi menjadi seorang pejabat publik atau bukan berarti saya menjadikan ini tempat untuk kita mencari kekayaan di sini, tidak. Disinilah tempat kita bagaimana berusaha untuk bisa menjadi seorang pejabat yang membantu orang lain, begitu maksudnya. Ini poinnya. Jadi kalau seandainya kita niatnya menjadi seorang anggota, ya kita tidak tahu ya niat orang masing-masing ya. Kalau saya pribadi kalau niat orang kan saya tidak tahu ya, kita tidak bisa melihat. Niat kan di dalam hati ya Bang Jo ya. Jadi kalau seandainya kita memang meniatkan untuk mencari sesuatu, ini untuk anak-anak muda ya, anak-anak muda yang memang kalau kita memang mencari jati diri sebagai seorang anggota DPR, menjadikan anggota DPR sebagai lahan kita untuk mencari hidup atau mengumpulkan kekayaan, berarti akan salah nantinya. Salah itu begini, oke lah dia keterima, Tuhan memberikan jalan dia atau memberi rezeki untuk dia bahwa kamu walaupun tidak ada punya duit, kamu duit sedikit, saya akan loloskan kamu jadi seorang anggota DPR. Walaupun dia lolos kemudian, otomatis kan nanti pergerakan di dalam DPR akan jadi salah. Ketika dasar pemikiran dia bahwa jadi seorang politisi itu jadi sebagai seorang anggota DPR untuk kita mencari kekayaan, untuk memberi hidup dan lain tidak. Kalau kita mengumpulkan kekayaan dari DPR, berarti kita itu salah. Nah, salah dalam hal ini pemikiran saya. Akan kemudian kita jadi apapun di dalam itu akan menjadi salah gitu. Kita akan mengambil langkah yang setiap itu yang akan salah terus. Ya bilang aja ya, kalau sekarang orang dengar banyak pejabat-pejabat politik yang korupsi dan karena selalu tidak puas. Karena manusia ini kan identik dengan makhluk yang tidak pernah puas. Keinginannya selalu banyak. Setelah dapat segini, kurang. Ternyata gampang ya dapat segini ya. Wah, cari lagi. Ternyata dapat ya. Jadi tidak akan pernah puas gitu, Bang. Jadi awalnya buat saya mungkin ya, buat mungkin teman-teman saya juga yang anak-anak muda yang mungkin kemarin juga umurnya sama saya atau adik-adik saya yang menjadi orang politik, tidak masalah kita. Yang penting bagaimana kita, Tuhan ini kan mengukur. Saya bilang kita jangan pernah jauh diri dari Tuhan dan orang tua. Kita yakin itu dulu. Bahwa ketika Tuhan sudah menghendaki kita untuk menjadi seorang politisi dan kita dipilih untuk menjadi seorang DPR seperti saya, ini kan dipilih sebenarnya, makanya sebenarnya kecelakaan menyenangkan karena dipilih. Ketika memang kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang pejabat publik dalam anggota DPR, berarti itu adalah rezekimu. Tetapi jangan jadikan ini lahan untuk mencari kekayaan atau menumpuk kekayaan di sini. Karena menjadi pejabat publik kan adalah bagaimana kita bisa membantu orang, membantu orang walaupun kita hidupnya pas-pasan, tapi itu cukup begitu. Tapi ini kan kadang juga agak susah, tergantung ya. Kadang juga ini kadang saya cerita Bang Jo. Ada teman saya juga. Teman saya itu ya teman-teman kuliah lah dulu. Jadi dulunya dia aktivis, sangat getol mengkritisi kinerja pemerintah, sangat getol mengkritisi segala macam itu jadinya salah gitu. Banyak yang salah, banyak dikritisi. Ketika dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang anggota DPR, nilai daya kritisnya itu hilang. Kemampuan untuk kritis seperti dia belum jadi apa-apa, itu hilang dengan sini. Ini banyak ini. Ini kakak pernah tanya
kenapa dia jadi begitu? Tidak tahu lagi ya, mungkin karena niat dia tadi. Mungkin karena tanya begitu dia langsung malu-malu. Apa ya? Menurut saya jadi anggota DPR tuh atau siapa ya, pejabat publik lah, kita jangan menjadikan ini sebagai lahan pekerjaan. Makanya kalau jadikan ini lahan pekerjaan akan jadi salah nantinya. Karena ketika kita sebagai seorang pejabat publik, kita manusia, apalagi laki-laki, kita akan dicoba oleh 3 hal ya, mungkin ya, semua sudah tahu ya, harta, tahta, dan wanita. Ini kan dicoba ini ya. Tata Sumba. Itu Paman Andi pun dari mana? Siap. Jadi ketika kita yang laki-laki, kita yang anak-anak muda ini sudah dapat harta, makanya setelah dapat tahta, akhirnya bisa saja nilai kritis yang dia perjuangkan selama itu akan hilang. Kemampuan dia untuk mengkritisi akan hilang karena dia sudah memiliki harta dan jabatan. Itu banyak loh terjadi. Sudah ada di zona nyaman. Sudah ada di zona nyaman. Sudah ada di zona nyaman. Ketika dia masuk ke sebuah sistem, ya dia tidak akan bergerak seperti kemarin. Ini tidak semua ya, tidak semua. Pasti ada beberapa lah yang seperti itu, dan ini yang menjadi salah. Kalau bagi saya sih anak-anak muda yang maju politik, karena harapan kita tuh di anak-anak muda. Kalau anak-anak muda NTT tidak bergerak, minimal bergerak saja, move saja. Anak-anak muda itu jangan diam, mau usaha apa saja, mau kerja apa saja. Ya kita tidak tahu, tidak terlepas, saya tidak bisa menjudge ini kerja baik, tidak. Tapi yang penting anak-anak muda NTT itu bergerak saja, berusaha saja. Seperti apapun nilai usaha itu, yakin loh NTT ini akan berubah di tangan kita. Karena tidak mungkin orang-orang tua yang akan merubah NTT ini. Yang akan merubah NTT ini kan di kita anak-anak muda. Makanya saya berharap teman-teman anak muda harus bergerak saja, harus move. Jangan diam sebagai anak mudanya, diam aja. Kita bergerak, mau jadi apa saja, kita harus bisa bergerak. Paling tidak NTT ini bisa berubah dari kita anak-anak muda. Kalau kita tidak bisa bergerak dari sekarang, ini siapa yang akan menggerakkan ini Provinsi Nusa Tenggara Timur? Ini pikiran sederhana saya, Kak Jo. Dan itulah harapan saya untuk ada yang mungkin seorang aktivis juga atau mau jadi anggota DPR juga. Kita bergerak saja dulu, usaha dulu. Jangan dulu berpikir kos politik. Memang ada kos politik yang sudah saya sampaikan di awal. Kos politik itu memang sepertinya diharuskan untuk sebagai seorang politisi ya. Dalam hal ini kita mau bergerak seperti apapun, kalau nggak ada kos politik tidak bisa. Tapi kita bergerak dulu. Maunya kita bergerak, kan ada banyak hal tadi yang menjadi catatan kita untuk menjadi seorang politisi, bukan cuma barometer di uang, bukan, tapi kan ada juga tentang bagaimana kita berbaik dengan orang, ada keluarga tetangga kita yang meninggal, kita selalu hadir, kita supel, kita tertawa, senyum, bahagia. Itu sih menjadi catatan atau ukur orang yakin bahwa kita mampu menjadi seorang politisi. Kemudian ketika kita berdoa dan orang tua juga mendoakan kita, saya rasa pasti Tuhan pasti akan buat jalan untuk kita kalau memang niat kita baik untuk menjadi seorang politisi. Itu. Oke, Kakak. Kembali lagi Siap, ke boleh. Apa tadi yang Kakak sempat singgung, ada politisi yang dulunya aktivis, dulu koar-koar, semua yang dilakukan pemerintah salah, kemudian masuk dalam sistem lalu diam. Itu menurut saya pandangan orang di luar politik, Kakak. Itulah tidak enaknya jadi DPR. Karena dia tunduk pada partai, mungkin tidak bisa kalau keluar dari partai. Itu menurut pandangan saya yang dari luar ini. Iya, benar. Kalau Kakak sendiri bagaimana? Ya, karena kita, ya benar. Ini karena kita menjadi anggota DPR, otomatis kan kita punya kendaraan politik. Kendaraan politik kita kan partai. Nah, kan partai kan bisa mengatur. Di dalam DPR pun kita punya fraksi yang membawai nama partai. Contoh kita fraksi Gerindra, fraksi apa, semua partai kan ada. Jadi kita juga tidak bisa bergerak bebas sesuai kemampuan kita. Ya kan ini kan diatur ke dalam sistem tadi. Minimal kita berbuat baik pada masyarakat yang mampu. Itu sih paling sederhana. Kan tujuan daripada mendirikan bangsa Indonesia dari founding fathers kita, ya Bung Karno, Bung Hatta, Sudirman, adalah bagaimana kita punya masyarakat ini kan ekonominya, masyarakat ini sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Pancasila itu kan dasar yang sudah dibentuk oleh mereka. Minimal itu saja. Minimal itu saja. Makanya hal yang paling sederhana, anak-anak muda yang menjadi anggota DPR, bukan cuma anggota, semua anak muda, kita saling membantu. Ada yang berkecukupan, ada yang lebih sederhana saja, bantu yang tidak mampu, yang sedikit demi sedikit bantu gitu. Mungkin ya Kakak Jo ya bisa bantu orang pas jalan-jalan mobil, ada orang susah, bantu. Apa yang kira-kira, walaupun tidak banyak. Jadi pergerakan yang seperti itu saja itu bisa membuat
Nusa Tenggara Timur berubah. Percaya saja. Amin. Apalagi sebagai anggota DPR kan, ya paling tidak beli apalah untuk keluarga yang tidak mampu atau bantu apalah orang yang sedang susah. Ya walaupun posisi DPR kan terbatas, tidak sebagai pejabat eksekutif yang mengambil kebijakan. Ya kan? Kita DPR ini kan hanya melakukan 3 fungsi dasar sebagai kerja DPR itu. Ya mungkin semua orang sudah tahu ya fungsi dasar DPR sebagai apa. Jadi kita tidak mengakuisisi anggaran, kita tidak mengambil kebijakan, kita tidak melakukan semua pelaksanaan teknis. Dalam pandangan masyarakat ini kan DPR ini sama seperti bupati, sama seperti tapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Teman-teman DPR ini kan juga terbatas mobilitas. Mungkin ada sebagian besar yang tidak tersentuh, mungkin itu kekurangan. Tapi paling tidak saya cuman berpikir bahwa ketika anak muda juga ada yang jadi anggota DPR, paling tidak kita dengan apa yang kita punya kita bisa memberi gitu, bagi kepada orang-orang sedikit. Kita tidak miskin kok. Betul. Kita tidak miskin untuk kita berbagi dengan orang. Kita tahu apa sih penghasilan kita dapat. Kita tahu lah di DPR seperti apa penghasilannya. Kita berbagi sesedikit tidak akan menjadi kita susah. Itu pandangan saya. Kalau kita semua kita berpikir seperti itu dari anggota DPR, ya walaupun di partainya seperti tadi Kak Jo bilang kan ada aturan partai yang membatasi tidak boleh ini harus begini. Ya benar, itu kan kita kader, kita bisa mengikuti jalan partai. Tapi paling tidak kan kita punya hati. Ya. Ketika kita di luar, kita di masyarakat, kita bisa jalan, kita sentuh mereka, dan itu kan juga bagian dari perjuangan partai sebenarnya. Ya mungkin partai tidak bisa merealisasikan karena ada kepentingan-kepentingan lain untuk partai sendiri. Karena ketika kita berbicara politik kan terlalu banyak yang ada di dalam politik. Politik itu. Itu wah jadinya panjang sekali saya. Tidak apa-apa. Oke Kakak, ini kita tidak usah bahas politik lagi. Sepanjang lebar sekali. Boleh. Siap. Tertarik dengan Kakak punya channel YouTube. Siap, boleh. Millennial Spirit. Itu ada podcast di situ, terus ada apa? Gerak hati, keluarga. Itu apa motivasinya Kakak buat seperti itu? Motivasi saya yang pertama, kenapa saya pakai nama Millennial Spirit? Karena tujuan saya jelas untuk anak-anak muda. Karena bagi saya yang dapat merubah NTT, gitu, yang dapat merubah semuanya, merubah Indonesia adalah anak muda. Tidak mungkin orang-orang tua yang akan merubah. Ya kan? Orang tua pasti tidak akan berpikir pandangan lebih jauh ke depan, tapi kita anak muda pasti kita punya berpikir bagaimana cara kita untuk berubah ke depan. Jadi pertama itu memang tujuannya jelas untuk anak-anak muda, untuk kita bisa berjuang, bergerak. Anak muda tuh jangan diam, maksud saya begitu. Jadi seperti itu. Terus yang kedua mungkin awalnya memang seperti itu tuh banyak saya lakukan, tapi tidak saya videokan. Tidak saya videokan, tidak saya munculkan di Millennial Spirit, tidak. Kan waktu itu belum ada. Jadi selama saya DPR itu saya selalu kerja seperti itu, membantu orang, tapi tidak kita masukin di video, tidak kita filekan, tidak kita luaskan. Tapi kemudian ya memang ya dalam konteks ini kita harus mengambil benang merah. Seorang politisi juga harus perlu untuk menunjukkan kinerja. Untuk bagian daripada perjuangan dia kemudian. Kalau kita tidak memediakan itu kan tidak banyak orang. Jadi kita tahu di era Gen Z tidak kerja ya. Serba salah. Makanya di era Gen Z sekarang ini kan semua orang sudah tahu dengan handphone. Kayak Bang Jo sekarang kan kalau kita share foto dan segala macam. Jadi kita harus berani mempublikasikan apa yang kita kerja, dan ini kita tidak bisa nafikan. Pencitraan itu adalah bagian dari kerja politik. Itu harus kita akui. Pencitraan adalah bagian dari pekerjaan politik. Jadi seperti apapun langkahnya, makanya setelah saya kumpul anak-anak itu, dan anak-anak yang di Millennial Spirit itu anak-anak muda yang memang mereka belum punya pekerjaan tetap dan mereka hobi di situ gitu. Dan saya kumpulkan mereka bagaimana kita buat konsep, oke Kak, kita buat podcast. Saya fasilitasi. Saya fasilitasi untuk membuat tempatnya, studio dan lain-lain, dan peralatan dan lain-lain saya fasilitasi. Kemudian saya bilang, channel kalian urus, saya tidak akan pernah mengambil berapapun dari hasil kalian. Saya hanya bagaimana supaya ini bisa jalan, kalian bisa menunjukkan kinerja saya, dan saya tidak akan mendapatkan sesuatu dari channel. Jadi saya tidak mendapat apa dari channel. Itu saya hanya membantu adik-adik yang benar-benar hobi di bidang itu, dalam ekonomi kreatif. Pencitraan juga perlu ya untuk seorang politik. Jokowi saya kemana-mana juga di videokan. Pak Ganjar, Anies, semua politisi tidak mungkin tidak pencitraan. Di zaman sekarang kalau anggota DPR tidak mau pencitraan, kamu tidak akan dapat apa-apa. Sekarang semua orang mau tidur aja pegang handphone. Dia mau cari tahu nih pilihan dia dulu nih ada bikin apa nih? Ada bikin apa gitu kan? Jadi ini penting di era seperti ini. Makanya saya bilang anak-anak muda, kalau anak-anak muda tidak banyak kita merugi. Karena ini di zamannya kita, ini eranya kita. Gitu. Kita harus rebut ini begitu. Ini posisi yang paling nyaman untuk kita. Bagaimana kita bisa bertarung? Karena kampanyenya gampang loh, kampanye lewat media aja. Iya. Ya,
Ini ada tanda-tanda putih. Maksudnya supaya kita ada jalan lah, ada cara, semua ada cara, ada jalan. Tergantung bagaimana kita mau bergerak. Jadi kalau saya anak muda harus bergerak. Jadi itu tujuan millennial spirit. Makanya spirit itu kita spirit, milenial itu anak muda. Anak muda harus bergerak. Oke, Kakak, terima kasih banyak sudah mau mampir di Pasiar Oto. Siap. Gas jangan rem. Gas jangan rem. Sukses terus Kakak. Siap. Terima kasih. Siap. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Terima kasih banyak Kakak Jo yang sudah ngundang saya, karena saya merasa saya bangga nih kalau saya masuk di Oto. Jarang-jarang ada politisi ND masuk di dalam. Kakak orang pertama. Orang pertama ya. ND pertama ya di Pasiar Oto. Orang ND pastinya bangga ya kalau saya. Iya. Salam untuk jangan lupa saudara di ND, jangan lupa nonton dan like, subscribe, komen untuk channel Pasiar Oto punya Abang Jo. Semoga channel sukses terus. Bagaimana kita harus maju ke depan, tentunya anak muda juga harus berdaya dan anak muda harus berdana. Kalau tidak berdaya dan tidak berdana, NTT tidak akan jadi apa-apa. Makanya fokusnya kita di anak muda harus bergerak, harus punya daya dan harus punya dana. Sukses terus Abang Jo dengan Pasiar Oto. Yes, mohon maaf Kakak kalau ada salah-salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan buat Kakak. Untuk Bapak Mama Saudara yang nonton juga mohon maaf kalau kami berdua sini ada salah-salah kata atau perbuatan. Tidak ada bermaksud apa-apa Kakak. Ini murni sharing pengalaman pribadi Kakak sebagai seorang politisi. Ambil yang baik, buang yang menurut Bapak Mama Saudara semua kurang baik. Siap. Oke. Sampai jumpa di next video. Bye.